Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila, Visi dan Misi serta Wahdatul Ulum dalam Perspektif Ideologi dan Kehidupan Sosial. Yang akan kami bahas di sini ialah yang pertama, latar belakang pendidikan Pancasila. Yang kedua, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang ketiga, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Keempat, pengertian Pancasila. Dan yang kelima, ada tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, ada visi dan misi dalam perspektif ideologi dan kehidupan sosial. Visinya menjadi pusat pengembangan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2030. Dan misinya yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada kemandirian mahasiswa dalam mengembangkan potensinya. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan penguasaan dasar-dasar penelitian dan keterampilan di bidang pendidikan. Wahdatul Ulum dalam perspektif ideologi dan kehidupan sosial. Sejalan dengan perkembangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai universitas Islam yang mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu-ilmu keislaman atau Islamic Studies, tetapi juga ilmu pengetahuan Islam atau Islamic Science, bukan hanya ilmu untuk ilmu, tetapi juga untuk pengembangan peradaban. Maka reintegrasi ilmu merupakan keniscayaan. Integrasi ilmu yang dimaksudkan dirumuskan dalam TEM atau Wahdatul Ulum. Hal ini juga sejalan dengan ideologi sebuah negara Indonesia serta kehidupan sosial. Yang pertama adalah latar belakang Pancasila. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang. Proses sejarah itu dimulai sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Pajang, dan Mataram. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang, dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana, namun mendalam, meliputi 5 prinsip atau 5 sila, yang kemudian diberi nama Pancasila. Berikutnya ada urgensi pendidikan Pancasila. Nah, muncul permasalahan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, masalah narkoba, masalah hukum yang berkeadilan. Dan terakhir ada masalah terorisme. Alasan diperlukannya Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infilasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia, bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran atau mainstream dalam berbagai kehidupan bangsa. Berikutnya ada pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta dari India, bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangsekerta, perkataan Pancasila memiliki 2 macam arus secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal 1 pendek yang memiliki makna leksikat, berbatu sendi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Nah, tujuan dari pendidikan Pancasila yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, Pancasila sebagai dasar hukum dasar nasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keenam, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.